Oke, ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan membacanya doa tadi, pembelajaran kita akan berlangsung dengan baik. Oke, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu mau kasih satu pertanyaan dulu. Siap? Siap. Kalau kayak gitu harus ada yang jawab ya. Pertanyaannya, ada yang ingat gak sih minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan tumbuhan. Kalau gitu ada yang ingat tidak? Pertumbuhan itu ada apa aja? Siapa yang mau jawab? Ali, silakan. Iya, benar sekali. Jadi Ali tadi sudah bilang kalau pertumbuhan itu ada yang vegetatif dan ada yang generatif. Nah, karena kalau dilihat-lihat sepertinya sudah pada paham semua tentang tumbuhan. Hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu? Tidak? Ya tentu tidak, karena ibu belum mengajarkannya. Jadi perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan itu terjadi karena hewan-hewan ingin menghasilkan keturunan sehingga mereka akan melestarikan spesies mereka. Siapa di sini yang suka sama hewan? Wih, banyak juga ya. Siapa yang di sini pelihara hewan di rumahnya? Apa kamu pelihara apa? Kucing? Wah, banyak tidak anaknya? Banyak. Nah, anak itu dihasilkan dari perkembangbiakan hewan. Nah, dari perkembangbiakan hewan itu banyak jenisnya. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ada yang tahu ovipar itu apa? Benar, bertelur. Jadi hewan yang termasuk ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur. Yang kedua itu ada vivipar, berkembang biak secara melahirkan atau beranak. Yang ketiga ada ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ovipar. Ciri-cirinya, embrionya itu berkembang dalam telur dan mendapatkan nutrisi dari cadangan makanan. Hewan-hewan yang termasuk pada ovipar itu mereka tidak memiliki daun telinga dan mereka juga tidak menyusui anaknya. Selanjutnya adalah contoh-contoh ovipar. Yang pertama ada unggas. Ada yang tahu unggas? Ayam, benar sekali. Selanjutnya ada ikan, reptil seperti buaya. Selanjutnya ada amfibi, hewan yang hidup di laut dan di darat. Yang kedua ada vivipar, hewan yang melahirkan. Mereka, ciri-cirinya, mereka memiliki daun telinga dan dapat menyusui anaknya. Contohnya seperti kucing. Kucing punya telinga? Punya. Selanjutnya itu contohnya. Contohnya tadi seperti yang udah ibu bilang, ada kucing, harimau, monyet, sapi. Sapi kan juga menyusui. Jadi sapi itu termasuk dalam hewan vivipar. Yang ketiga itu ada ovovivipar. Tadi apa? Bertelur dan melahirkan. Benar sekali. Jadi mereka itu pada awalnya berkembang biak secara bertelur, tapi telurnya tidak dikeluarkan dari perut induknya. Contohnya ada kuda laut, ikan pari, bunglon, dan platypus. Nah, itulah materi tentang perkembangbiakan hewan yang ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, selanjutnya ini ada teks laporan. Ada yang sudah belajar teks laporan? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, jadi di sini adalah contoh satu teks laporan setelah mengamati seekor kucing. Ada yang mau membacanya? Fahmi mau baca? Silahkan Fahmi. Iya, terima kasih Fahmi sudah membaca teks laporannya. Nah, dari teks
teks laporan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kucing itu termasuk hewan mamalia, termasuk ovipar, termasuk karnivora yang memakan daging. Kita juga tahu kalau kucing itu ada yang kucing besar seperti harimau, ada juga kucing rumahan yang biasanya dipelihara. Nah, ada tugas buat kalian, hadiah oleh-oleh dari ibu untuk kalian bawa ke rumah. Jadi tugasnya adalah kalian harus mengamati hewan-hewan di lingkungan rumah kalian. Apakah di dekat rumah kalian ada kucing, ada anjing, ada burung, ataupun ikan. Nanti setelah kalian mengumpulkan hewan-hewan tersebut, kalian harus menuliskannya di diagram Venn ini. Nanti misalkan apa ya? Ayam. Ayam itu tadi apa? Ovipar. Kalian tulis ayam di sini. Terus kucing itu vivipar. Kalian tulis kucing di sini. Begitu seterusnya. Nah, setelah beberapa hewan itu kalian kumpulkan, kalian harus membuat teks laporan seperti ini. Kalian tulis, misalkan kalian contohnya ikan. Ikan itu merupakan hewan yang hidup di air. Dia termasuk hewan ovipar dan yang bertelur. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nah, begitulah materi kita pada hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Untuk tugasnya sudah Ibu kasih tahu tadi, jangan lupa dan itu harus dikumpulkan minggu depan. Oke? Oke. Segitu dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan tugasnya tidak ada yang salah. Bisa? Oke. Karena tadi di awal pertemuan kita sudah mengawali dengan doa, di akhir pun kita harus mengakhirinya dengan doa. Kalau gitu kita berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran kita tadi menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.